Robot forex 1% per hari, bagaimana reviewnya, apa rahasianya, dan apakah mungkin? Welcome back at RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda terus mendukung channel ini dan juga memberikan inspirasi dan insight sehingga kami bisa memberikan pembahasan-pembahasan yang up to date terkait dengan investasi keuangan dan bisnis dalam posisi kita sehari-hari. Nah, di channel saya banyak pertanyaan terkait dengan robot, terkait dengan copy trade, dan juga beberapa minggu terakhir saya di WhatsApp dibombardir dengan WhatsApp pertanyaan mengenai robot forex yang bisa memberikan stable return ataupun kepastian memberikan profit yang nggak banyak-banyak, hanya 1% per hari. Apakah mungkin? Dan harganya juga sangat menggiurkan, tidak nyampe 20-30 juta, hanya kurang dari 10 juta. Dan kalau Anda mereferalkan, Anda juga bisa mendapatkan uang. Ini menjadi suatu bisnis yang bagus kan. Kalau Anda untung dan ternyata Anda juga merekomendasikan orang lain untung, dan Anda berdua akan senang. Kalau ada 100 orang yang direkomendasikan, tentunya juga akan senang bersama karena bisa memberikan profit yang stable ataupun stabil gitu ya. Nah, seperti apa itu? Maka kita akan bahas pada video kali ini. Dan bila Anda juga mau bertanya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi, silakan layangan pertanyaan Anda kepada kami, kepada saya di 0895 0708 0789. Sebelum kita akan membahas mengenai robotnya, tapi saya akan membahas mengenai pemahamannya. Seperti biasa, ini adalah channel edukasi, jadi kita harus memiliki frekuensi yang sama terlebih dahulu untuk apa yang mau kita bahas. Jadi, pertama-tama Anda harus tanya dulu, ini robot apa? Robot forex, saham, kripto, CFD atau apa? Karena kalau robot itu kan pasti akan dipasang kepada sebuah platform dong. Dan pada hari ini kalau di Indonesia untuk trading tidak bisa lintas komoditi, lintas instrumen hanya dalam satu tempat. Itu belum ada yang menggabungkan semua derivatif dan juga primary product pada satu tempat. Di samping regulasinya belum ada, dan juga kalau misalnya ada ya akan pembahasannya panjang berjilid-jilid, kembali ke regulasi gitu ya. So, Anda mesti tanya dulu ini robot apa dan di mana berjalannya dan kira-kira harusnya seperti apa, Anda harus tahu gitu ya. Nah, mari kita kenali dulu generasi otomatisasi ini dan generasi manual dalam transaksi. Baik Anda hari ini trading saham, trading forex, trading CFD atau apapun, pasti ada cara manualnya untuk melakukan transaksi dan cara otomatisnya. Otomatis ini adalah otomatis sampai dengan order jual belinya, otomatis dalam mengambil keputusannya dia bisa kasih tahu. Jadi otomatisasi ini ada di mana? Kalau versi orang jadul, ketika saya mulai belajar mengenai trading, investasi, saham dan semua derivatif yang ada di Indonesia dan di dunia. Itu mulai dari tahun 2004. Saya termasuk orang jadul, yaitu membuka software, dimana kalau dulu softwarenya itu bukan melalui handphone, tapi melalui laptop, dimana laptopnya berat sekali. Saya kesel banget waktu itu, waktu lagi belajar trading itu nenteng-nentengnya berat. Buka aplikasi, lihat chartnya. Chart tentunya sebagai seorang trader tidak mungkin cuma dengar-dengar. Kalau dengar-dengar ya lebih aneh lagi. Itu bukan manual, itu udah semi otomatis karena dengerin temennya gitu ya. Lihat chart, cocok, order buy. Ya dong, kena. Lalu dipasang profit taking atau taking profit dan terjual di taking profit. Yes, happy ending. Versi manual. Kalau rugi, stop lossnya lupa dipasang. Katanya juga lupa dipasang. Turun gila-gilaan, marketnya melawan dia dan bangkrut. Misalnya ada orang yang kemarin beli emas di 2000 US dollar per troy ounce, mungkin kemarin waktu di 1800 udah kejilat tuh kalau dia pakai lotnya besar sekali. Misalnya dia buka langsung 20 lot, aduh langsung terbengek-bengek. Ya mungkin dia lupa pasang stop loss, ataupun dia bilang bahwa emas tidak akan pernah turun karena sedang terjadi kuantitatif easing di Amerika ya, kita nggak pernah tahu. Anyway, intinya ini adalah metode yang manual. Mulai dari buka aplikasi, baca yang mana yang tepat, cari titiknya, pencet tombol buy, tentukan harganya, tentukan harga jualnya, dan kalau misalnya untung senang, kalau rugi ya bisa di stop loss ataupun ya sampai waktu yang memisahkan dia dengan akunnya dia dan duit dia gitu ya. Nah, generasi otomatisasi terjadi dalam beberapa tahapan. Kita sebenarnya pernah bahas loh mengenai robot trading yang kalau nggak salah judulnya seperti itu. Anda boleh cari-cari di 2 atau 3 tahun lalu, dan saya akan kembali merefresh, membuat yang menjadi lebih current ya, yang lebih update gitu ya. Yang pertama itu generasi manual yang tadi, di mana generasi manual itu orangnya yang melakukan trading dengan gaya manual. They can read a newspaper, dia bisa baca. Dia tahu bahwa ini di atas, dia tahu dia di bawah, ini adalah support, ini adalah resisten, ini adalah pembalikan arah, ini adalah continuous. Dia tahu. Mau benar atau salah itu nomor 2.
Emang semua orang yang baca koran tahu apa yang terjadi sebenarnya? Nggak tahu juga kan, oke? So they can read a newspaper di situ, and they can get the point. Dia bisa melihat poinnya. Oh, poinnya di atas, di bawah, di kiri, di kanan, jenuh jual, jenuh beli, ya kan? Ada namanya breakout, breakdown, ada ascending triangle, lalalala. Pokoknya itulah intinya adalah manual. Ini artinya adalah orang yang ngerti apa yang dibaca. Manual namanya juga. Sama lah sama orang nyetir manual mobil, ya dia harus tahu kapan gas, kapan rem, kapan ganti kopling, ya kan, angkat kopling, pindahin gigi, tarik rem tangan, ya kan, nggak mungkin semua kalau orang yang nggak ngerti, lah kan nggak mungkin. So Anda harus paham ketika Anda mau melakukan manual trade. Generasi ringkasan. Nah, ini sudah mulai ada namanya generasi ringkasan. Generasi ringkasan itu seperti ada di gambar Anda. Dia sudah mulai menambahkan jurus-jurus terapan. Kalau saya mesti cari support resisten sendiri, saya merasa kurang yakin. Apa ya alat bantu untuk bisa membuat saya mengetahui support dan resisten? Aha, namanya adalah moving average. Nah, kalau misalnya Anda mau belajar hal ini, selain Anda bisa baca buku saya, ya lumayan, ada 17 judul buku yang bisa Anda baca per video ini dibuat. Ataupun Anda juga bisa tonton pada video-video saya. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita bahas mengenai step by step belajar trading forex, mulai dari newbie, beginner, new entry, lalu sampai intermediate, dan kita sudah sampai dengan advance kalau nggak salah minggu kemarin. Ini adalah bagaimana caranya membuat manual tuh terapan, bukannya otomatis tapi ini terapan. Kenapa? Karena indikatornya itu sudah muncul, Anda tinggal ambil dan muncul, Anda tinggal cara bacanya. Menambah jurus-jurus terapan versi dirinya sendiri, sehingga newspapernya makin mudah dibaca. Saya lebih cocok dengan yang ini saya nggak cocok. Yang ini saya cocok, yang ini nggak cocok. Saya buang yang cocok. Yang ini cocok tapi saya akan modifikasi. Nah, itu belum sampai di sini nih. Ini adalah sebuah versi terapan yang diambil dan dibaca untuk mempermudah. Jadi inilah bagian dari technical analysis, tapi kalau saya pribadi mengatakan sebagai modern technical analysis. Generasi evolution level 1. Nah, level 1 ini adalah orang-orang yang sudah ngerti how to read newspaper. Dia mengerti indikator-indikator dan dia mulai tahu, oh, kelemahan indikator yang ini lagging. Oh, ini indikatornya leading. Oh, ini ada false signal. Oh, ukuran segini nggak terlalu pas. Saya akan pakai ukuran segini. Dia sudah tahu. Sehingga akhirnya dia bilang, kalau ini sama ini digabung akan menghasilkan kayak gini. Ini berarti adalah terapan yang bagus. Jadi dia membuat terapan versi jurusnya sendiri. Nah, saya pun juga dalam satu masa yang lalu, karena saya punya idealisme, saya juga membuat versi terapan saya sendiri. Jadi kalau misalnya Anda baca di buku saya, judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Buku itu adalah technical analysis klasik dan digabung dengan yang modern. Saya sudah memiliki otomatisasinya. Jadi pasti saya yakin Anda yang mengikuti trading technical dengan membaca buku saya pun, ataupun mengikuti kelas, itu tidak ada yang sudah terotomatisasi seperti ini. Sayang sistemnya sudah kita hentikan karena abodemennya terlalu mahal, sehingga saya tidak lanjutkan. Toh dengan manual trade saya juga sudah cukup untung, mau ngapain cari yang dengan ada-ada seperti ini kan. Yang penting adalah menaikkan profit, mengurangi biaya. Artinya saya dapat untung lebih banyak kan gitu ya. Nah, ini sudah ada namanya rebound. Mungkin kalau Anda belajar di US, Anda bisa tahu ada namanya TTM squeeze, juga ada indikator, lalu juga ada yang namanya Tayo Bar. Tayo Bar itu ada di Ami Broker, itu saya juga gunakan. Dan saya yakin sekali bagi Anda yang pertama kali nonton video ini dan Anda pemula, Anda hampir separuh tidak mengerti apa yang saya kemukakan. Memang untuk tahapan sehingga Anda bisa menggunakan otomatisasi, pesan sponsornya di awal sebelum sampai dengan kesimpulan, memang nggak bisa awam-awam banget. Memang trading itu tidak bisa lebih awam daripada seorang investor. Ya, jadi bagian daripada trading aktif bisa menghasilkan suatu profit, sebenarnya harus hati-hati kalau Anda terlalu menyerahkan pada robot. Ini belum sampai kesimpulan, tapi saya sudah buka separuh ya. Jadi, generasi evolution level 1 ini, dia bukan hanya menggunakan ilmu terapan, tapi dia sudah punya ilmu terapannya sendiri, dan dia bisa combine. Nah, jadi seperti yang di kanan layar Anda, ini sebenarnya adalah indikator terapan dari swing trading strategy versi saya, yang sudah ada reboundnya, yang sudah bisa mengukur kedalaman, yang saya pakai. Seperti itu. Lalu generasi evolve level kedua, jurus-jurus tersebut dibuatkan sebuah robot yang bukan hanya otomatis bisa memberikan sinyal pada chartnya untuk beli atau jual, sehingga Anda bisa pencet beli atau jual ketika sinyalnya muncul, tapi bisa melakukan otomatisasi terhadap buy dan sell. Jadi level 2 ini setelah dia tahu ada buy, maka dia direct akan langsung buy order.
Kalau tadi kan manual, Anda buka laptop, Anda baca dulu, setelah baca Anda melakukan action. Kalau ini benar-benar Anda tidak lihat, Anda cuma nonton gini saja, begitu dia muncul tandanya langsung order tuh. Berarti jurus ini sudah jauh lebih kompleks. Karena apa? Karena sudah sampai dengan pembelian dan penjualan. Karena ada orang bilang begini, wah Ryan, kalau saya lagi masak, ternyata indikator di belakang laptop saya bunyi, ting tung, beli, tangan saya kotor. Saya gimana dong? Ya betul. Ada orang yang berpikir dengan strategi dia seperti itu. Apakah salah? Ya, tentu tidak. Kenapa? Karena mungkin strateginya sangat pendek sehingga presisi waktu begitu meters buat dia, kita kan nggak tahu. Tapi intinya adalah pada generasi evolve level 2 ini udah kayak Pokemon ya, ada evolve ya. Level 1 itu adalah indikatornya, yang di otak-atik. Level 2 ini sampai yang otak-atiknya itu bisa mentransfer komen untuk melakukan beli dan jual. Oke. Jadi kalau diringkas, versinya pertama adalah manual trading. You must read a newspaper by yourself. Yang kedua adalah pakai indikator, di mana indikatornya Anda tidak bikin tapi Anda pakai. Yang ketiga adalah indikatornya dimodifikasi. Indikator dimodifikasi itu ya berarti Anda ngerti dan Anda modif. Yang keempat adalah indikator dimodifikasi dan bisa auto buy atau sell. Pertanyaannya adalah, hari ini mungkin Anda ditawarkan sebuah robot. Di robot yang mana yang ditawarkan kepada Anda? Pakai indikator? Atau indikatornya sudah dimodifikasi dan dijual kepada Anda sehingga muncul panah beli panah jual? Atau sudah dimodifikasi, ditaruh pada server, dan bisa auto buy atau sell, Anda tinggal injek saja. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu yang mana yang sedang ditawarkan kepada Anda. Otomatisasi trading. Sebenarnya otomatisasi trading itu bukan hanya pada robot. Zaman makin maju, ada juga namanya copy trade. Copy trade itu artinya adalah Anda mengcopy akun orang lain. Ini akun, ini akun. Ini akun Anda, ini adalah akun orang lain. Di mana akun Anda akan di-mirror seperti akun orang lain. Dia beli, Anda beli. Dia jual, Anda jual. Masalahnya adalah kita tidak tahu orang ini membeli akibat robot, jadi dia pasang di akun dia robot, atau dia melakukan suatu transaksi manual. Pada akhirnya kalau di tempat Anda otomatis. Kenapa? Karena Anda do nothing. Bisa juga disebut dengan percentage allocation management module. Ini seperti fund manager. Ini lebih banyak di forex, biasanya lebih banyak di forex. Jadi Anda sebuah pooling account, uangnya ditaruh, secara percentage akan ditransaksikan. Iya, tetap saja bisa saja robot, bisa saja manual di dalamnya. Otomatisasi trading Anda sampai mana? Sampai dengan robotnya, atau sampai dengan copy trade-nya, di mana copy trade-nya itu adalah akun Anda di mirror dengan akun orang, atau uang Anda ditaruh pada satu tempat dengan percentage allocation management module. Sehingga secara persentase ini seperti kepemilikan saham lah. Ini kayak lagi bisnis trading sama-sama. Uang Anda 10%, uang saya 90%, uang siapa lagi gitu ya. Jadi pokoknya intinya 100%. Ini dikelola oleh orang. Beli dan jual dengan menggunakan akun ini. Dan ternyata kalau ini untung atau rugi ya, akun ini akan dibagi secara prorata sesuai dengan kepemilikannya. Saya nggak tahu otomatisasi trading yang mana yang Anda sedang jalani. Yang dimaksud juga. Pertanyaannya dibalik adalah, apakah robot yang adakah robot yang tidak terkalahkan? Apakah ada robot yang selalu menang? Namanya robot harusnya bisa dong, lebih presisi, tidak punya hati, mendapatkan data yang lebih cepat. Menurut saya, sayangnya jawabannya, versi saya masih pemula, saya baru 16 tahun di dunia trading, saya memahami dunia investasi, keuangan, dan bisnis, dan saya juga punya gelar sarjana seni rupa. Ini apa-apaan sih tim saya pakai tulis sarjana seni rupa. Dalam 3 tahun terakhir saya juga belajar terkait dengan sertifikasi teknologi. Saya juga in charge banyak di fintech, financial technology, adalah tidak ada. Sampai sepengetahuan newbie seperti saya, dengan rentetan pengalaman saya itu, saya dapat katakan, apakah ada sampai hari ini robot yang unbeatable? Jawabannya nggak ada. Kalaupun ada, menurut saya mungkin bukan Anda yang punya. Konglomerat itu jauh lebih punya, memiliki akses segalanya, dapat membayar orang-orang yang sangat ahli, baik dari programmer sampai dengan ahli pemenang Nobel sekalipun. Sayangnya, mereka pun bisa salah. Adakah robot yang tidak terkalahkan? So sorry, jawabannya tidak ada. Sampai sepengalaman dan sepengetahuan newbie seperti saya ya. Tapi robot zaman now itu bukan robot statis, Ryan. Kamu aja jadul. Oh tidak, jangan salah. Saya juga belajar artificial intelligence, saya juga belajar machine learning, saya juga belajar big data analysis. Saya juga belajar, tadi saya bilang kan, saya catch up dengan teknologi. Saya mengerti IoT. Artinya adalah, bila Anda berbicara dengan AI,
AI machine learning itu perlu sebuah data yang di-feeding ke dalamnya. Dan pada sampai hari ini, sepengetahuan saya, ini belum ada yang bisa presisi dan tidak terkalahkan. Error selalu ada. Jadi kalau misalnya Anda dikatakan bahwa ada sebuah robot yang tidak pernah terkalahkan, ini sudah tanda tanyanya sangat besar. Benar, nggak pernah kalah. Kok bisa? Kenapa? Karena pada robot apapun akan pernah ada salahnya. Sama juga, tidak ada yang stabil jawabannya. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Anda tidak bisa membayangkan AI itu seperti apa? Mungkin. Sekarang saya mau tanya. AI tercanggih di dunia sekarang apa sih? Menurut saya pribadi ya, AI tercanggih di dunia itu ada di gadget Anda hari ini, yang ada di kantong Anda, yang bisa memberikan petunjuk jalan. Google Maps contohnya. Google Maps pakai AI. Dia tidak manual, ada operator di Silicon Valley menunggu, Ryan nih mau jalan ya dari Jakarta ke Tangerang. Oke, saya akan carikan dulu. Enggak, ini adalah AI. Based on apa? Based on data. Data apa? Data traffic. Traffic datang dari mana? Dari semua gadget kita yang di-feeding information kepada si robot ini sehingga robot bisa mendapatkan jalan tercepat, ya kan? Atau jalan paling lancar dengan durasi yang paling pendek, menghindari jalan ganjil genap, menghindari ini dan itu, dia bisa belajar. AI. Apakah sekarang pertanyaan saya kembali kepada Anda, sama seperti 2 tahun yang lalu? Apakah AI robot Anda dalam Google Maps tidak pernah salah? Jawabannya adalah, saya yakin Anda pernah salah ketika Anda menggunakan Maps. Artinya, Anda mau mengharapkan uang yang Anda taruh di sana dan tidak pernah loss? Benar? Opini pribadi. Benar, robot memudahkan. Sistem ada memudahkan kita. Itu tidak ada penyangkalan buat diri saya. Saya pun menggunakan strategi sistem yang saya gunakan. Tapi memang saya semi-otomatik, bukannya full otomatik. Tapi robot pintar dipakai orang bodoh akan menjadi tools yang bodoh. Ini adalah suatu pernyataan yang agak kontroversi ya. Saya bilang bahwa kalau Anda adalah orang yang pemula, sangat awam sekali dengan dunia trading forex, Anda tiba-tiba duduk nonton sebuah iklan di radio, dengarkan, di TV Anda tonton, dan rasanya dia mengatakan robot dia sangat hebat. Anda yang baru saja di PHK pada saat ini tidak usah lagi bekerja, taruhlah uang di sini, biarkan robot yang bekerja. Anda do nothing dan lihat account Anda mengalami pertumbuhan. Seolah-olah tidak ada risikonya. Ini yang menurut saya misleading. Jadi Anda adalah orang yang saya katakan semua orang akan bodoh pertama kali. Bukan artinya Anda tidak akan bisa catch up dengan dunia trading ini, tapi ini akan sangat berbahaya karena mimpi yang di depan itu seolah-olah tanpa risk. Orang kita sudah kemukakan segala sesuatunya dengan risk di depan, orang tidak terima kok ketika rugi. Sekarang Anda yang mendapatkan segala sesuatu tanpa seolah-olah ada risk, dan pada akhirnya kalau nanti robotnya error dan rugi, apakah Anda kira-kira akan menerima risk tersebut? Saya nggak tahu dan nggak bisa jawab. Tapi mungkin jawaban dalam hati saya, ya kagak lah gitu ya. Tapi ingat, dan bukan menggantikan. Ada statement-statement yang keliru mengenai perkembangan dunia teknologi. Bukan menggantikan, tapi orang yang tidak peka zaman akan tergantikan dengan orang yang lebih ahli. Bukannya yang namanya robot akan menggantikan peran serta kita. Kenapa? Karena robot pun harus di-maintain. Anda bisa bayangkan kalau seluruh rumah Anda isinya adalah elektronik semua, sehingga bisa bergerak sendiri. Saya mau tanya, siapa yang akan melakukan setup? Apakah robot akan melakukan setup sendiri dengan robot? Mungkin, tapi hari ini belum. Kalaupun bisa terjadi seperti itu, apakah tidak akan ada servis? Tidak ada sama sekali peran serta manusia. Pasti peran serta manusia, tapi peran serta manusia yang mengerti akan robot tersebut. Benar nggak? Jadi artinya bukan menggantikan. Disrupt itu ada betul. Tapi kalau kita berbicara lebih jauh, ini hanya meningkatkan sumber dayanya. Kalau sumber daya manusianya ya di bawah, ya nggak kepakai lama-lama. Betul? Jadi menurut saya bila Anda hari ini mau bergantung dan depends kepada robot, menurut opini pribadi saya itu tidak bisa. Karena apa? Menurut saya robot yang pintar akan dipakai orang yang bodoh, akan menjadi tools yang bodoh. Saya tidak mengatakan Anda bodoh dalam arti kata blow on, tapi maksudnya adalah bodoh itu karena Anda belum pernah mencoba, tapi Anda mau tiba-tiba menggantungkan diri pada robot, yang seolah-olah robot bisa menggantikan peran serta Anda. Ini sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Loh, Ryan, profitnya kan gak gede loh. Cuma 1% per hari. 1% toh. Kecil toh Ryan. Kecil, betul. Tapi kalau Anda hitung-hitung ya,
Dimana kalau ada benar robot yang 1% per hari dan tidak pernah loss, bayangkan $100 Anda yang Anda masukkan ke dalam akun tersebut di hari ke 2071 atau 5,6 tahun mulai dari hari ini ke depan, Anda sudah sekaya Warren Buffett di usia hari ini di atas 80. Dengan total kekayaan di tahun 2020 yang sudah turun, alias Warren Buffett sudah ngefur kepada Anda 88,1 billion, bisa Anda kejar hanya 5 tahun ke depan. Jadi Anda bisa menjadi bilioner di usia 56 tahunnya Warren Buffett itu hanya cukup 4,4 tahun ke depan. Jadi singkat kata, bila Anda hanya menaruh uang $100, di mana ada sebuah robot yang bisa memberikan 1% profit digaransi per hari secara otomatis, maka $100 itu hanya cukup mengejar Warren Buffett 5,6 tahun. Setelah itu Anda akan menjadi orang terkaya nomor 4 di dunia. Karena apa? Warren Buffett orang terkaya nomor 4 di dunia hari ini, 88,1 billion saja. Dan usaha pencapaian Warren Buffett sampai dengan usia 56 itu baru bilioner, tidak perlu lama. Anda cukup 4,4 tahun dari hari ini dan akan menjadi bilioner. Kalau benar. Logis? Anda yang bertanya. Sekarang saya yang bertanya kepada Anda dan silakan Anda renungkan. Kalau dengan hanya modal $100, kenapa software harus dijual? Wah, ini pasti nih mau nyerang orang-orang yang jualan software. Wait, hati-hati. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan kesimpulan dari diri saya tidak seperti itu. Tapi saya bertanya, apa kesimpulan Anda soal robot fixed profit tersebut? Kalau Anda bertanya nomor 2 sama saya, Ryan ngiri ya? Ryan karena sama yang jualan robot dapat uang besar. Enggak juga sih. Saya bisa kalau saya mau melakukan itu. Saya punya kemampuan bicara, saya punya kemampuan analisa, saya bisa membuat robot. Tapi saya tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa menyerahkan kepada orang awam. Harus pendidikan di depan. Kalau yang namanya menjadi orang kaya sebegitu mudahnya dalam sektor keuangan dan finansial dan pasar modal dan instrumen derivatif lainnya, semua orang akan bergeser ke sana dan tiba-tiba menjadi orang yang sangat kaya, betul? Betul dong. Berarti jawabannya ya saya bukan karena ngiri. Saya bisa tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau membuat orang lain terjerumus pada suatu hal yang salah. Dan menurut saya yang salah adalah cara menjualnya. Mungkin cara menjualnya tidak dilakukan dengan proper karena dia tidak mengerti juga bagaimana cara menjual produk keuangan dengan baik dan benar. Dan Anda mungkin bertanya, kalau ilegal harusnya OJK tutup dong. Kalau dibilang tutup, saya mau tanya, Anda ini beli apa? Beli software kan? Berarti sama seperti Anda membeli Microsoft, software Word gitu. Apa hubungannya sama OJK suruh tutup bisnis Microsoft? Ya kan tidak, Anda jual beli software. Jual beli software itu kan trading, dagang kan. Izinnya ya cukup izin perdagangan. Apakah salah? Ya tidak. Tapi cara penawarannya yang mengerikan, betul nggak? Tapi menjadi Anda berpikir bahwa harusnya diawasi oleh regulator hal ini. Saya pun kalau jadi regulator agak bingung. Kok harus saya ya nutup? Gimana? Ini kan dagang. Kalau perdagangan kan ada serah terima. Anda kirim duit, dia kirim barang. Salahnya di mana? Yang jadi masalah kalau Anda kirim duit, barangnya nggak dikirim. Betul dong? Kan barangnya mau robot kayak digital kayak cloud kayak apa kayak intangible things kayak mau mana urus. Pokoknya kan ketika Anda bayar kan dikirim. Berarti kan sah dong. Jual belinya sah dong. Tutup dong. Akadnya klop dong. Bagaimana caranya mau ditutup OJK dan menjadi dikatakan ilegal bagi Anda? Hati-hati. Saya tidak katakan bahwa semua yang menjual robot adalah salah. Dan saya juga tidak tahu apakah memang mungkin keterbatasan pengetahuan saya sehingga mengatakan robot kok too good to be true. Atas keterbatasan saya mungkin dia sudah robot yang lebih tinggi dari quantum computing. Saya nggak tahu ternyata dia adalah orang yang menggunakan metode quantum computing pertama kali untuk AI yang dipasang di quantum computing. Saya nggak tahu. Jadi ya saya hanya bilang bahwa saya pernah melihat di depan mata saya bagaimana orang kehilangan uang miliaran rupiah hanya dengan single klik. Dan yang paling saya sedihkan adalah bila Anda hari ini tidak punya pekerjaan, tiba-tiba Anda mengikuti iklan seperti itu, Anda beli barangnya, Anda setorkan seuang-uang Anda, di mana Anda sebenarnya uangnya sudah tinggal segitu. Akhirnya ternyata tidak berakhir dengan keuntungan karena mempercayakan hidup dan mati Anda dengan sebuah robot. Itu yang menurut saya paling menyedihkan.
Saya tidak mau memburukan atau membaguskan apapun. Semua hal ada jeleknya. Saya ada jeleknya. Orang lain ada jeleknya. Karena kalau dia tidak ada jeleknya berarti dia adalah sang pencipta kita, gitu ya. Jadi please berhati-hati, jadilah orang yang bijak, janganlah serakah, jangan mau cepat kaya. Kenapa? Karena hanya orang yang mau keburu-buru cepat kaya yang akhirnya cepat jatuh miskin. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.